Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat kemurahan-Mu yang memelihara hidup kami hingga saat ini. Semua karena pertolongan dan semua karena kebaikan Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami, sehingga kami tetap merasakan bahwa oleh kuasa Tuhan hidup kami bersuka cita, hidup kami dipenuhi oleh kelimpahan berkat. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 143 ayat 1. Demikian firman Tuhan, Mazmur Daud, "Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Daud adalah seorang raja Israel. Ketika dia diurapi menjadi seorang raja, dia tidak langsung menjadi pemimpin di tengah-tengah umat Israel. Karena apa? Karena masih ada waktu itu Saul yang memimpin. Walaupun Tuhan telah mengurapi dia, tetapi Daud masih harus melewati perjalanan panjang untuk sampai kepada saat di mana dia benar-benar berdaulat memimpin Israel. Nah, dalam perjalanan panjang itu, bahwa dia mengalami sebuah dinamika yang rumit, yang sulit. Dia dikejar-kejar oleh Saul yang cemburu, yang membenci, bahkan yang menginginkan kematian Daud. Karena apa? Karena bukan Saul lagi yang akan memimpin atau yang menjadi raja atas Israel, tetapi telah dia tahu Daud telah diurapi. Bahkan Daud ketika seorang menjadi tentara ikut berperang, dia telah menaklukkan musuh-musuh Israel dengan tangkas, dengan hebat sekali, melampaui kemampuan Saul. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena kecemburuan, oleh karena kebencian, oleh karena keinginan hati pikirannya atas kematian Daud, dia bahkan mengejar-ngejar Daud sampai mereka seperti bermain petak umpat di dalam gua. Daud bersembunyi, menyembunyikan dirinya di dalam gua itu, dan Raja Saul bahkan turut mengejar untuk menangkap Daud. Tetapi Tuhan melindungi Daud. Tuhan dengan hikmatnya menolong Daud untuk selamat dari pengejaran Saul itu. Meski rasanya itu sesak sekali, meski rasanya ancaman yang dilakukan oleh Saul itu begitu menyesakkan, begitu mengancam, begitu mengkhawatirkan, tetapi tangan pertolongan Tuhanlah yang menyelamatkan Daud. Karena itu Daud tak henti-hentinya berdoa. Meski dia sadar betul atas ancaman yang dia alami, meski dia sadar betul atas sebuah risiko besar yang ada di hadapannya itu, tetapi dia tetap berseru kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan saja. Dia tidak berpikir untuk mencari kekuatan, untuk mempengaruhi sebuah kekuatan tentara-tentara Israel atau orang-orang yang mungkin bisa berpengaruh dari Israel itu sendiri untuk membela dirinya, untuk melindungi dirinya, untuk menyembunyikan dirinya. Tetapi justru Tuhan menggiring hidupnya, menggiring Daud itu bersembunyi di dalam gua, di dalam batu karang yang teguh itu.
Karena itu Daud mengatakan Tuhan adalah batu karang yang teguh, gunung batu perlindunganku. Karena apa? Karena Tuhan melindungi dia di sana. Tuhan tidak membiarkan Daud mati dibunuh oleh sebuah kebencian, kecemburuan dari Saul. Tetapi tangan pertolongan Tuhanlah yang menjadi keselamatan bagi Daud. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, doa yang teguh, doa yang sungguh-sungguh, doa permohonan yang disampaikan dengan keteguhan hati, itulah yang terjadi dari Daud. Karena itu kita pun hari ini diajak tentang apapun yang kita pergumulkan, bahkan yang paling mengkhawatirkan sekalipun, bahkan yang kita anggap itu mengancam nyawa kita, atau apapun yang menurut hitungan kita hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai pergumulan, persoalan, kerumitan, masalah yang kita hadapi yang bahkan mengancam nyawa kita, tetapi doa Daud hari ini yang kita baca itu pun sekaligus menjadi doa kita untuk memohon keselamatan dari Tuhan, bahwa keadilan Tuhanlah yang terjadi. Apa itu keadilan Tuhan? Kasih-Nya, kemurahannya, dan kebenarannya, itu yang akan menjadi keselamatan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, doa menjadi sarana yang sangat-sangat mudah bagi kita untuk terus berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak meminta apa-apa dari kita, tetapi justru kita yang bermohon datang kepada Tuhan, memohon kekuatan, memohon hikmat, memohon perlindungan, memohon keselamatan dari Tuhan. Bahwa pada Tuhan tersedia segala sesuatu apa yang kita butuhkan, apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudara cari, maka pada Tuhan ada. Karena itu carilah Tuhan, berdoalah, carilah kebenaran Tuhan. Temukanlah kebenaran di dalam Tuhan, dan Tuhan akan menuntun kehidupan kita kepada keselamatan yang sejati. Karena itu teguhlah berdoa, teguhlah hatimu, hatiku, hati kita semua untuk senantiasa bermohon, bahwa Tuhan Yesus Kristus pun mengajari kita untuk terus berdoa. Di dalam doa Bapa kami itu, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk menyandarkan kehidupan kita, untuk memohon hikmat dari Tuhan atas segala pencobaan atau kesulitan apapun yang kita hadapi. Bahkan untuk berjaga-jaga pun Tuhan Yesus Kristus ajarkan bagi kita agar senantiasa berdoa, memohon penyertaan Tuhan. Karena keselamatan itu datangnya dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur atas kemurahan-Mu lewat firman yang kami dengarkan pada saat hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menolong dan menguatkan kami untuk meneguhkan hati kami, meneguhkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami, bahwa Engkaulah sandaran hidup kami, memohon perlindungan dan pertolongan di dalam menjalani setiap hal di dalam hidup kami. Tuhan Allah, kami tahu Engkau sungguh luar biasa, sungguh penuh kuasa, menghadirkan hikmat bagi kami. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan kami, ketika Tuhan hadir ada bersama-sama dengan kami, maka kami akan mampu memenangkan itu. Sekalipun itu menurut hitungan manusia itu sulit, rumit, besar seperti gunung, tetapi pada Tuhan ada keselamatan, ada kekuatan, ada keberhasilan. Kami bermohon kepadamu dan hanya bersandar kepadamu saja. Tuhan Allah, berilah kami kemurahan-Mu di dalam menjalani hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.